Saat ini saya kebetulan sebagai salah satu anggota tim humas Satgas untuk COVID di Jawa Timur yang sehari-hari saya kebetulan sebagai staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK UNER Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Hari-hari ini tentu semua tersita pikiran perhatian kita semua pada masalah-masalah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita bersama, ya, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan semuanya. Dan hari ini tentu sangat membahagiakan kita semua, kita bisa bersama dengan Ketua IDI Jawa Timur, Ketua IDI Wilayah Jawa Timur, yang pada sore hari ini bersama kita untuk membahas satu topik COVID-19 in East Java, what's the next? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang hingga hari ini tentu masih tersisa dengan jawaban-jawaban yang juga masih tanda tanya semuanya. Dan tentu saya kira menarik untuk pada sore hari ini kita kupas bersama dengan narasumber yang tentu juga banyak mengetahui bagaimana dinamika perkembangan, ya, yang terjadi di Jawa Timur pada hari ini dan hari-hari ke depan. Nah, ini sudah ada di tengah-tengah kita Dr. Sutrisno. Beliau adalah dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Saiful Anwar, sekaligus staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya. Dan sebelum memulai acara ini, kami perkenalkan, ya, Dr. Sutrisno ini untuk juga langsung memperkenalkan diri untuk menyapa sahabat-sahabat kita di Instagram sore hari ini. Silakan Dr. Tris untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar, Dr. Andri? Terkenal, ya, didengar dengan baik, didengar dengan baik. Baik ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, sudah. Terima kasih kepada semuanya. Jadi para sahabat sekalian, Dr. Andri, dan teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, pertama, alhamdulillah, ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini kita semua masih terus sehat, ya, luar biasa. Itu suatu karunia luar biasa. Dan saya doakan Anda semua, teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada, ya, yang stay at home, ya, itu semoga Anda, sekeluarga, dan siapapun orang dekat Anda dalam keadaan sehat, ya. Memang saya dalam hal ini adalah sebagai Ketua IDI Jawa Timur, jadi mengucapkan selamat datang kepada para sahabat sekalian, teman-teman di Instagram. Saya senang Anda follow kita yang dalam jumlah yang cukup banyak, dan kami semua berharap, saya, Dr. Andri, Dr. Nuraji, Dr. Gani, Dr. Eti, dan semua pengurus di IDI Jawa Timur dan IDI di cabang-cabang di wilayah Jawa Timur akan dengan senang hati akan bersama Anda, akan menemani Anda, akan memberikan saran, akan memberikan nasihat kalau memang Anda memerlukan, terutama terkait dengan COVID-19 ini, ya. Begitu, Dr. Andri. Jadi sore hari ini kita santai-santai gitu, ya, kira-kira, ya. Iya. Iya. Ya, barangkali ini baru nyampe di rumah, ya, kira-kira, ya. Ya, karena memang tadi kita kebetulan di Saiful Anwar. Saya senang bisa memfasilitasi PRC. Jadi kita nanti kita akan untuk Jawa Timur ini ada beberapa laboratorium yang berkembang. Untuk Jawa Timur di Surabaya itu ada 4 atau 5 lab real-time PCR, ya. Terus nanti saya harap nanti di Malang mungkin dengan
gerak cepat ya, dengan speed tinggi. Moga-moga nanti ada 2 lab yang bisa mengerjakan real time PCR. Jadi harapannya nanti Jawa Timur ini tidak kekurangan laboratorium yang bisa melakukan real time PCR kepada masyarakat Jawa Timur. Ya. Jadi nanti saya ingin sampaikan Dr. Andri, jadi kita jangan berdebat dengan rapid test. Jadi rapid test itu menyisakan banyak pertanyaan. Yang dites juga bertanya, dokternya juga bertanya, yaitu jadi dan jawabannya cuma di PCR gitu. Jadi kalau Jawa Timur nanti yang sudah operasional itu Surabaya ada 4 ya, harapannya nanti 5. Kemudian di Malang nanti ada 2, udah bagus, sudah tangguh itu. Jadi insya Allah nanti bisa melayani teman-teman di Jawa Timur untuk RT-PCR ini ya. Ya, terus juga kita di Saiful Anwar juga center ya seperti Sutomo. Saya lihat ini datanya ini luar biasa di Surabaya ini, Dr. Andri. Bagaimana kita bicara tentang angka-angka gitu dulu kah? Ya, Dr. Tes. Jadi angka dan jumlah kasus di Jawa Timur ini kan semakin hari kelihatannya semakin meningkat dan kayaknya juga membuat kita ini ketar-ketir juga ya. Iya, karena dampak dari juga penambahan kemampuan kita ngetes, atau kira-kira memang jumlah kasus real di lapangan ini juga makin hari makin meningkat. Ini yang tentu bagi kita semua bertanya-tanya. Mungkin bisa memberikan info yang terkait dengan masalah ini. Iya, mari kita bermain dengan angka. Jadi angka ini memang paling gampang sumbernya ya resmi dari pemerintah. Ya, dari sumber pemerintah. Sebelum saya main angka, saya memberikan saran kepada teman-teman. Sering saya bingung, dokter, saya bingung, infonya begini. Saya memberikan note, saya memberikan catatan. Sebaiknya teman-teman dimanapun Anda, sekarang medsos luar biasa. Jadi kalau mengambil data, tolong satu data dari pemerintah. Ya, itu aja. Udah. Dan kedua, info-info yang terkait dengan masalah itu, silahkan lihat sumbernya, yaitu ahlinya. Ya, dari dokter, ya, dokter yang kredibel, dalam hal ini ID dan organisasi profesi lain. Itu aja. Jangan lihat yang lain itu boleh selingan-selingan saja, tapi tidak usah dipercaya, gitu ya. Tapi percayalah sama pemerintah, percayalah sama organisasi profesi. Itu aja cukup. Supaya nggak bingung, kan? Nggak bingung. Jadi sore ini Dr. Andri, di Indonesia itu ada yang positif, kita bicara positif ya, sudah confirm dengan real time PCR, itu 11.192. Di Jakarta ada 4.463, dan di Jawa Timur itu ada 1.117. Jadi banyak Jawa Timur ini. Jadi Jawa Timur ini adalah angka nomor 2 setelah Jakarta. Ini dan nomor 3 Jawa Barat 1.054. Dan ini sungguh ya logis karena Jawa Timur penduduknya 45 juta dari itu kira-kira. Dan yang jelas tersebar di banyak lokasi dengan mobilitas orang Jawa Timur itu luar biasa. Jadi kalau dari segi epidemiologi, sebenarnya tantangan di Jawa Timur itu luar biasa sebenarnya. Ya, luar biasa. Jadi itu. Terus yang kedua adalah kita lihat di sini di Jawa Timur ini bahwa memang kota-kota utamanya ini ya 3 ini, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Jadi ini kota-kota utama yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini memang ini 3 kota utama, sehingga sangat tepat kalau memang 3 kota utama ini dilakukan PSBB ya. Itu sudah sangat tepat. Ya. Kemudian fakta yang ketiga adalah bahwa rumah sakit di Surabaya ini sudah overload. Jadi data yang masuk, saya lihat data ini, jadi memang 30% itu tidak dirawat di rumah sakit rujukan yang di ruang isolasi. Jadi ruang isolasi rumah sakit rujukan itu sudah penuh, sehingga sekitar 464 kasus pasien-pasien yang memerlukan rawat inap di rumah sakit akhirnya ditaruh di rumah sakit rujukan di tempat yang bukan isolasi atau ditempatkan di rumah sakit yang non rujukan. Jadi sesuai dengan peraturan gubernur terakhir, saya lupa nomornya, itu memang ada 85 rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Ya, banyak di Surabaya. Dan harapannya memang dari rumah sakit rujukan itu mampu.
Tapi saya lihat kapasitas untuk Surabaya, Gresik dan Sidoarjo ini memang yang sudah positif dan memerlukan perawatan di rumah sakit, memang melebihi kapasitas rumah sakit yang ada di lokasi ini. Sehingga memang ada cukup banyak pasien yang dirawat di bukan ruang isolasi atau dirawat di rumah sakit yang bukan rujukan. Tapi memang kita harus paham betul di Rumah Sakit Jawa Timur itu, Dokter Andri dan teman-teman sahabat sekalian, itu yang terdaftar di sistem informasi rumah sakit itu ada 385 rumah sakit di Jawa Timur. Itu mulai dari rumah sakit khusus, rumah sakit ibu anak, rumah sakit bedah, dan rumah sakit lain-lain ya. Dan rumah sakit umum, ya rumah sakit umum. Sebenarnya kalau tidak ada wabah itu cukup, ya. Jadi sudah cukup perbandingan antara jumlah bed rumah sakit dengan jumlah penduduk, cukup. Nah, begitu ada konotasinya atau termnya wabah, ya situasinya wabah, maka jadi nggak cukup. Nah, apalagi wabahnya corona sekarang. Nah, ini corona. Jadi corona ini memang jadi bintang yang baru muncul dan beredar naik daun. Sebenarnya corona ini kan sudah lama ada semuanya, tapi corona yang jenis ini tiba-tiba mendadak naik daun, cepat meluas, cepat menyebar, cepat menular. Dan hebatnya lagi, lucunya dia itu menular lihat 3 lubang ini, mulut, hidung, dan mata. Tangan membantu mengarahkan. Jadi oleh karena itu teman-teman kalau disuruh menutup ini, ya menutup mulut, hidung, dan mata dan selalu cuci tangan, karena memang 4 ini route utama. Ya rute utama ini. Jadi mulut, hidung, dan mata, dan tangan membantu menyampaikan. Sehingga ini memang harus teman-teman harus paham itu. Jadi Dokter Andri sekarang dengan kasus yang ini, dengan berkonsentrasi pada 3 kota, terutama Surabaya, kemudian Gresik, kemudian Sidoarjo, memang kasus ini sepertinya secara statistik epidemiologi memang lagi naik begitu, lagi naik kira-kira begitu. Mungkin Andri ada ini. Ya, terima kasih Dr. Tes. Coba kita kembali ke persoalan yang di Surabaya Raya, Dr. Tes ya. Jadi tadi disampaikan bahwa kasus-kasusnya ini sebenarnya sudah mulai melebihi kapasitas rumah sakit, ya, terutama yang mampu untuk melakukan perawatan pasien-pasien dengan COVID. Nah, pertanyaannya, apakah ini kondisi yang sudah mengkhawatirkan Dr. Tris, terutama dari sisi pandangan ID atau pandangan para pengelola rumah sakit? Karena bagaimanapun kita harus memikirkan bahwa persoalan di rumah sakit itu adalah persoalan hilir, ya. Jadi persoalan hulu yang tentu harus bisa diatasi. Kalau kita melihat bagaimana negara-negara maju, kota-kota besar di dunia yang notabene memiliki sistem kesehatan yang dipandang jauh lebih baik, itu pun juga akhirnya pada kewalahan. Nah, untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini bagaimana? Apakah kondisi ini juga mengkhawatirkan, dan kira-kira bagaimana untuk supaya masalah di hulu ini juga bisa kita selesaikan? Ya, jadi kalau kita bicara sebenarnya rumah sakit, tenaga kesehatan, dokter itu sebenarnya kan ibarat tim sepak bola itu kan kita berada di tendangan penalti dan gawang, ya kan? Jadi area kita itu sekarang di area penalti dan gawang. Ini kan memang semua orang yang sakit COVID dengan berbagai manifestasinya. Kenapa saya katakan manifestasi? Karena COVID sekarang itu manifestasinya luar biasa. Jadi tak pernah terduga pemikiran-pemikiran kita semua para dokter. Ternyata penyakit saluran nafas kok manifestasinya luar biasa. Nanti kita bisa bercerita itu. Jadi kita ini sekarang menerima alih rumah sakit itu ibarat ada di permainan di kotak penalti itu sama gol. Jadi orang-orang sakit semuanya akan datang di sana, dan ternyata beban ya, jadi beban ukuran dari bed dengan jumlah pasien ini sudah membludak. Jadi kemampuan bed di Surabaya ini data yang saya dapat ya, katakanlah di Surabaya kemampuan bed untuk ruang isolasi itu 403. Sedangkan pasien yang memerlukan MRS di ruang tersebut dengan isolasi itu 798. Ya, otomatis ada sekitar 300 sekian yang memang harus ditempatkan di ruang yang lain yang tidak sesungguhnya memenuhi syarat betul-betul, tapi masih di rumah sakit rujukan, ya kan? Atau bahkan di tempat yang bukan isolasi, atau dititipkan ke rumah sakit yang bukan rujukan. Di Sidoarjo pasien yang memerlukan itu
ada 212. Kemudian bednya yang tersedia untuk isolasi 160, juga melebihi. Juga di Gresik, ya itu juga melebihi juga. Ada 24 bed, 121 pasien yang memerlukan isolasi. Jadi akhirnya pasien ini ditaruh di tempat-tempat yang memang bukan ruang isolasi. Dari segi beban rumah sakit, Dokter Andri dan para sahabat sekalian, tentu ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena COVID ini perjalanannya memang dari segi klinis individu, ya ini sungguh unpredictable, ya kan, unpredictable. Kemudian yang kedua, bahwa dia akan berlama-lama di rumah sakit, tidak seperti sakit yang lain ya. Kalau operasi itu mungkin seseorang patah tulang, operasi 3 hari 4 hari pulang. Seksio datang, seksio hari ketiga sudah pulang, sudah baik semuanya, ya kan? Operasi tumor begitu juga. Tapi kalau COVID ini tidak, dia lama, dia akan lama di rumah sakit. Itu pun kalau dia bisa berjalan baik. Kalau ada komplikasi, dia akan lebih lama lagi. Jadi artinya dari beban rumah sakit, Dokter Andri, ini juga akan mengkhawatirkan. Ini sudah dalam taraf mengkhawatirkan buat kita. Dari sumber dayanya juga tentu akan terkuras. Manusianya, dokter, perawat dan pendukung-pendukung yang lain juga akan terkuras, kan? Apalagi APD, obat-obatan, ya. Oleh karena itu, disinilah bahwa peran rumah sakit, peranan pemerintah, peranan masyarakat itu untuk mensupport ini besar. Dan sampai saat ini data yang masuk kita di ID, memang masyarakat pada banyak membantu. Itu sudah luar biasa. Jadi beban yang sekarang ada di level rumah sakit untuk pelayanan ini memang saya senang banyak membantu. Tetapi bahwa ibaratnya ini gelanggang peperangan ini masih awal. Jadi kalau lihat trennya masih awal. Jadi sepertinya masih lama. Kalau di hulunya teman-teman masyarakat itu tidak mengendalikan diri. Kan kuncinya kan cuma satu. Bagaimana tidak kontak langsung supaya tidak menyebar. Dia kan droplet. Jadi bagaimana virus yang ikut nunut cairan ini, cairan apakah semprotan, batuk, bersin, nyemprot ini, tidak berpindah. Virus tidak bisa berpindah sendiri. Virus ini minta tolong orang untuk pindah ke yang lain, ya kan? Kata, ya kan? Langsung mengena, atau lewat tangan, atau lewat benda-benda lain, ya. Ini virus, sehingga kita teman-teman di hulunya ini tolong karena pemerintah sudah jelas PSBB sudah menerapkan physical distancing harus dipatuhi. Tanpa itu pasien akan mengalir terus ke rumah sakit dan beban ini rumah sakit akan makin bertambah berat gitu ya. Kira-kira begitu Dokter Andri. Iya Dokter Chris. Jadi sebenarnya persoalan ketika wabah ini tidak bisa dikendalikan itu sebenarnya kan juga imbasnya nanti kembali ke masyarakat, Dokter Tris ya. Betul. Kira-kira apa sebenarnya ketika rumah sakit itu sudah tidak mampu lagi untuk menampung ya sahabat-sahabat kita yang kebetulan sakit terus kemudian tidak bisa dirawat di rumah sakit. Ini apakah juga nantinya akan menjadi masalah yang lebih besar lagi yang kayak lingkaran setan yang untuk diselesaikan itu semakin sulit. Dan ini bagaimana juga dampaknya kepada tenaga-tenaga kesehatan yang kalau kita lihat untuk pasien COVID ini memerlukan tim yang dengan waktu bekerja yang lebih lama, tapi juga mereka-mereka yang sudah bekerja overtime itu juga harus istirahat cukup supaya imunitasnya baik. Terus kemudian juga sumber daya untuk APD-nya dan sebagainya itu juga jauh lebih besar. Apakah ini juga nanti akan berimbas dan kita ini makin tidak mampu kalau semisal wabah ini makin berkepanjangan? Ya, betul. Jadi sangat setuju Dokter Andri. Jadi COVID-19 ini sebenarnya mengubah tata kehidupan kita. Artinya kalau saya bicara spesifik korbannya itu semua orang. Korbannya semua orang, ya kan? Semua sekarang tidak berjalan. Bisnis tidak berjalan, pendidikan tidak berjalan, hubungan antar manusia tidak normal, ibadah tidak jalan, semua tidak jalan. Jadi kalau siapa yang rugi, semuanya rugi. Semuanya rugi, ya, semuanya rugi. Ya, orang sakit makin berlipat-lipat, ya kan? Jadi semuanya rugi. Jadi oleh karena itu peranan dari masyarakat ditolong patuhi pemerintah itu memang luar biasa, ya kan? Kalau masyarakat tidak mendukung,
maka ini akan terus berkepanjangan, tidak akan pernah turun kalau masyarakat tidak mendukung, ya kan? Oleh karena itu, karena semua rugi, sangat besar dampaknya ini, maka masyarakat harus bersama-sama, pemerintah bersama kita semuanya, bagaimana dari hulunya ini menurunkan tingkat penularan. Kalau orang sakit banyak di rumah sakit, tentu sumber dayanya terkuras, Dokter Andri. Jadi COVID ini adalah jenis virus corona ini yang mudah menular dan mudah mutasi. Sebenarnya kalau corona ini kan sudah lama ada, jumlah spesiesnya banyak banget corona ini kan. Bahkan flu yang kita cerita setiap hari itu juga corona, ya. Dan dia itu mudah menular dan mudah dia bermutasi. Tapi untuk corona ini memang sequence genetiknya memang spesifik, sehingga kenapa menimbulkan manifestasi klinis yang mulai dari tidak apa-apa sampai sangat berat dan bisa membuat kematian dari segala macam usia. Orang mengatakan usia tua, orang-orang yang sakit-sakit komorbid, diabetes, hypertension, penyakit ginjal, imun, tidak. Orang-orang muda juga ada yang meninggal, bahkan umur belasan tahun, 20-an tahun juga meninggal dengan manifestasi klinis yang aneh. Nah, ini yang patut kita catat. Kenapa dokter tidak bisa dengan mudah memberikan jawaban yang firm? Karena COVID ini usianya muda. Jadi usia muda. Jadi kalau penyakit usia muda itu kita men-tracknya, mempelajarinya, kita memang belum semuanya bisa. Tapi progres, semua progres, termasuk terapinya, vaksinnya, antivirusnya, plasma convalescence-nya, obat-obat pendukung lain, mediator, interleukin, semuanya jalan. Bahkan sampai herbal pun, orang pada survei, pada research, pada membuktikan, pada trial, bahwa memang semua bersama-sama untuk memperoleh terapi yang bagus. Saya ingatkan bahwa dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan, sampai cleaning service menghadapi risiko penularan yang besar. Jadi semakin banyak kasus, semakin beban orang kesehatan ini semakin berat, ya. Melayani penularan terhadap diri sendiri juga membawa pada keluarga. Nah ini, ya kan? Dan ujung-ujungnya membawa kepada pasien. Terhadap pasien membawa kepada masyarakat, membawa kepada semuanya. Jadi kalau dokternya, perawatnya, bidannya, cleaning service-nya, dan tenaga pendukung yang lain sakit, ini potensi untuk menyebarkan yang lain juga. Oleh karena itu, bantulah kita dengan cara kurangi kontak supaya penyebarannya tidak meluas, ya kan? Tidak banyak orang yang terinfeksi, sehingga orang-orang carrier ini, ya, OTG ini bisa diturunkan, dan orang-orang yang sakit yang perlu MRS itu juga turun, sehingga jangka panjangnya akan semakin menurunkan jumlah kasus yang ada. Jadi gitu. Ya. Kembali dalam konteks Jawa Timur ini, Dr. Tris. Ya. Seperti kita ketahui, Jakarta ini kelihatannya dari angka-angka yang disampaikan ini ada kecenderungan yang mengembirakan. Tapi yang lain di Jawa Timur ini kelihatannya kok juga makin malah menaik begitu. Kira-kira apakah kondisi kita ini cukup terlambat untuk mencegah perluasan kasus ini, sehingga teman-teman yang ada di daerah itu mengetahui kira-kira apakah kita ini sudah pada posisi sudah lanjut atau masih di awal atau di tengah-tengah, sehingga harapan ke depan itu kira-kira bisa membuat optimisme kita semuanya gitu. Iya, baik. Sebenarnya kasus penyakit ini sebenarnya lebih cenderung lebih proporsi sebenarnya itu di epidemiologi sebenarnya. Jadi begitu epidemiologi bisa memberikan data yang bagus, sebenarnya itu sudah data dasar untuk mengambil keputusan yang cepat. Tetapi lagi bahwa epidemiologi itu memang based on data, dan datanya itu memang tidak mudah untuk mencari data model-model yang penyakit yang langsung ke masyarakat skala luas dengan mekanisme diagnostik yang tidak simple, karena PCR nggak simple, ya kan? Tidak simple PCR itu, sehingga memang data itu memang sangat sukar masuknya. Saya bisa bayangkan, Dokter Andri, di Indonesia itu ada saya informasi yang saya dapat, pintu masuk keluar di negara Indonesia itu 120 lebih, ya. Jadi pintu masuk Indonesia, udara, laut, darat, ya kan? Itu 120 lebih. Jadi orang lalu lalang dari luar negeri itu luar biasa banyaknya. Kalau Singapura
Kan gampang, cuma satu pintu udara, mungkin daratnya cuma satu atau dua, lautnya cuma satu. Tapi kalau kita 120 lebih, bahkan lebih ya, saya bisa bayangkan susahnya, ya susahnya itu. Diagnostiknya PCR, sehingga data itu memang saya bisa membayangkan, bisa memahami tidak simpel, tidak mudah mendapatkan data itu. Sehingga memang begitu karakternya penyakit ini sudah muncul, tes diagnostik sudah mulai jalan, artinya rantai dari pasien, dari laboratorium, pemrosesan sampai segala macam itu bisa jalan, itulah mulai terkuat dan mulai muncul data-data yang kelihatannya polanya seperti sekarang. Jadi oleh karena itu yang paling praktis saja adalah sekarang data sudah ada, diagnostik sudah mulai meluas, ya, udah lab PCR sudah cukup banyak sekarang di Jawa Timur, sudah cukup banyak. Di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah juga sudah mulai ditambah-tambah. Artinya kita hadapi sekarang ini dengan cara yang elegan, yang firm. Sekarang sudah PSBB, mari kita patuhi PSBB. Kalau perlu PSBB diperluas. Jadi kedepannya memang melihat tren yang ada, memang Jawa Timur ini memang akan terus naik. Apalagi informasi-informasi yang baru, epicentrum mulai bermunculan, ya kan? Dan itu potensi untuk menyebar kemana-mana. Ya sudah muncul banyak itu ya. Apakah di Surabaya, apakah di Tulungagung, apakah di Malang sendiri, apakah di Lumajang, ya saya lihat epicentrum baru sudah mulai bermunculan. Jadi itu kita harus cepat, semua cepat. Tim harus cepat, Satgas harus cepat, masyarakat harus ikut mendukung. Sehingga tren ini untuk Jawa Timur dengan penduduk yang hampir sekian 45 juta ini, saya kira ini akan terus naik. Tapi saya tetap Dr. Andri, saya tetap optimis. Artinya bahwa dengan masyarakat yang sudah paham, kemudian diagnostik bagus, rumah sakit terus bergerak, semua ada komunikasi, dan pemerintah sudah open, sudah membuka data. Apalagi kalau semakin nanti kita sering diundang, para ahli epidemiologi sering diundang untuk diajak diskusi, kami akan dengan senang hati akan membantu. Kita adalah free pamrih, jadi nggak ada pamrih. Jadi dokter-dokter, para ahli epidemiologi, teman-teman di pusat pendidikan, ya kan, akan sangat senang sekali membantu pemerintah kalau seandainya kita diundang. Dan kebetulan ID sendiri sudah dilibatkan dalam Satgas luar biasa. Kita setiap hari berpikir, mengikuti, akan memberikan saran-saran terus. Kami tidak akan tinggal diam. Yang dokter klinisi merawat di rumah sakit, kita akan membantu pemerintah memberikan saran. Teman-teman yang di lapangan akan merawat pasiennya yang ada di lapangan. Kebetulan yang bergabung dengan Satgas di lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mereka aktif di level puskesmas, di level klinis, luar biasa saya lihat teman-teman untuk bekerja. Kami tetap optimis asalkan masyarakat juga optimis, gitu kan. Kita akan terus bersama masyarakat dan bersama pemerintah untuk masalah ini. Ya, Dr. Tris, ini kalau kita lihat kan persebaran itu kan mulai dari titik-titik kerumunan, itu tidak bisa dimungkiri lagi, Dr. Tris. Ya. Iya. Jadi temuan-temuan kayak di klaster-klaster baru, ya kita lihat DKHI yang awal dulu, kemudian pabrik Sampurna yang terbaru, ya, kemudian di Pujon, bahkan juga dari pengalaman lapangan sendiri kita sering mengetahui bahwa pasien-pasien itu umumnya dari kontak di pasar. Iya. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan terkait dengan masalah ini? Ya. Bagaimana kan kehidupan kita memang tidak bisa lepas dari titik-titik kerumunan tersebut. Kira-kira bagaimana menurut pandangannya Dr. Tris? Saya tidak bisa bayangkan ya, nggak bisa bayangkan kalau pasar terus ditutup sama sekali. Pasar libur, nggak ada orang belas. Kemudian kalau mall bisa ya. Tapi kalau pasar sama sekali pasar tutup, kan? Tempat-tempat untuk bekerja sama sekali tutup, nol. Saya nggak bisa bayangkan kuat berapa lama gitu ya, Sehingga saya tidak sampai saya pribadi, dan saya belajar dari referensi negara-negara lain, saya lihat teman-teman di negara Jepang juga begitu. Itu memang tidak semuanya. Tetapi memang ada yang tidak perlu ditawar, yaitu jaga jarak, selalu menutup 3 lubang ini ya, 3 lubang ini, plus selalu menjaga higien tangan ya. Ini yang tidak boleh ditutup. Saya lihat di berita Dr. Andri di Jawa Tengah itu Pak Gubernur, Pak Ganjar, ayo pasar buka tapi dengan syarat jaraknya harus diatur, ya kan? Semua orang menggunakan
masker, ya kan? Jangan lupa semuanya harus menyediakan cuci tangan, hand sanitizer, ya kan? Ada tempat-tempat cuci tangan. Nanti sampai rumah harus segera mandi, baju segala macam. Jadi para pedagangnya juga mematuhi itu, yang membeli juga seperti itu. Jadi saya kok ini bagus ya. Artinya saat tidak betul-betul tutup sama sekali, tapi aktivitas yang memang penting untuk kehidupan dasar yaitu masih ada, tapi tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Tapi kalau ngafe, nongkrong, pergi ngumpul-ngumpul yang tidak perlu, atau pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah saja, itu nggak usah dikerjakan itu di sana. Jadi hindari aja. Jadi tidak ngafe, jalan-jalan, nongkrong, tidak ada lagi itu. Stop, itu harus absolutely stop, ya kan? Kalau perlu memang mal-mal harus tutup, ya harus tutup itu, mau tutup, karena itu bukan primer. Tapi kalau pasar, memang saya tidak bisa bayangin kalau pasar tutup, orang bagaimana. Tapi tolong patuhi protokol kesehatan, semuanya memakai masker, ya memakai pelindung masker, cuci tangan, pakai alkohol ataupun sanitizer yang lain yang bermanfaat, dan jaga kebersihan supaya tidak terjadi penularan. Jadi sebagian besar bisa dikerjakan di rumah, tapi untuk yang sifatnya dasar dan primer memang bisa dikerjakan, tapi tolong patuhi protokol kesehatan. Saya kira ini memang sudah paham betul para bapak-bapak di pemerintahan, bapak polisi dan tentara dan kita kesehatan. Saya kira paham, dan itu cuma masyarakat kita masih perlu usaha keras untuk menyadarkan itu, ya masih perlu usaha keras. Saya masih sering lihat orang jalan-jalan, ngumpul, nongkrong berlima berenam gitu tanpa masker. Waduh, itu kan tidak perlu sebenarnya itu kan. Jadi itu masih banyak terjadi. Apalagi mohon maaf mungkin di desa-desa juga masih seperti itu. Walaupun ada perangkat desa yang memang strict banget juga bagus ya, tapi most of them commonly memang kita perlu usaha keras di level-level itu ya. Mungkin gitu Dr. Andri. Baik Dr. Tris, ini khusus terkait dengan masalah kerumunan Dr. Tris ya. Kita lihat memang konteks Surabaya Raya ini kan berbeda dengan kata-kata konteks Jawa Timur Mataraman ya, Jawa Timur Mataraman yang terdiri dari Tulungagung, Trenggalek, Pacitan dan sebagainya dengan Surabaya Raya. Dan memang ruang-ruang kosong yang ada di lapangan, di wilayah itu kalau di Surabaya Raya ini kan makin hari juga kita lihat makin kurang ya. Terus tapi kenyataannya juga isolasi yang sangat penting untuk kita sediakan itu, karena ruangnya yang memang terbatas itu belum maksimal. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah yang masih terbuka, dan juga kita lihat akhirnya dari fakta di lapangan tuh penyebarannya tidak sehebat yang ada di Surabaya Raya. Kira-kira bagaimana posisi daripada ruang-ruang atau rumah-rumah isolasi ini untuk menghambat transmisi? Karena faktanya kalau misalkan ada di suatu kampung, ya mohon maaf, yang kebetulan ruangnya sangat terbatas, kemudian ada yang sakit, mereka tentu tidak bisa menghindari fakta untuk tidak kemudian bertransmisi kepada yang lain. Belum lagi juga kita masih menemukan hal-hal yang terbatas terkait dengan pemeriksaan, sehingga antara yang betul-betul positif atau yang masih dicurigai itu sulit untuk membedakan. Kira-kira ada solusi-solusi atau usulan-usulan tertentu, Dr. Tris, terkait dengan tempat-tempat isolasi yang kebetulan kalau di Surabaya Raya ini yang sebagai epicentrum Jawa Timur ini kelihatannya terbatas, beda dengan kota-kota yang memang masih terbuka. Ada balai desa, ada rumah-rumah yang kebetulan memang jarak antara satu dengan yang lain juga cukup jauh, sehingga risiko paparan itu juga lebih kecil. Gimana Dr. Tris? Ya, Dr. Andri dan teman-teman sekalian, kalau kita fokus ke Surabaya, sebenarnya kalau melihat sudah overload ini, IDI menyarankan sebaiknya memang dibentuk rumah sakit khusus yang untuk COVID. Ya, kalau setiap rumah sakit nanti merawat COVID, semua rumah sakit merawat COVID, saya khawatir nanti justru malah menyebarkan infeksi ke pasien-pasien lain. Gitu. Tetapi kalau
ada rumah sakit khusus, ya itu mungkin pemikiran kita di ID itu lebih bagus. Contohnya adalah sekarang ada rumah sakit yang Airlangga ya, yang bagi infeksi. Tapi kan nanti kan dia penuh juga kan. Mungkin apakah bisa, mungkin katakanlah ini asrama haji ini full dijadikan khusus untuk merawat pasien-pasien ODP, PDP, confirm yang ringan dan yang berat yang tidak memerlukan bantuan klinis yang terlalu berat sampai ke ventilator. Ya, jadi kita bisa kita usulkan itu. Jadi misalnya katakanlah di asrama haji atau mungkin rumah sakit jiwa, ya rumah sakit jiwa sebagian ya dimanfaat khusus itu untuk COVID supaya tidak bercampur dengan yang lain. Atau barangkali rumah sakit mana lagi yang pemerintah lebih tahu, yang memang dikonsentrasikan di situ. Saya bisa bayangkan kalau di rumah sakit di asrama haji itu jadikan rumah sakit untuk isolasi itu bagus, Dr. Andri. Kalau di Malang di Unmu itu rumah sakit Unmu itu sudah mempunyai rumah kosak. Itu ada rumah-rumah yang memang disiapkan menjadi rumah sakit isolasi. Itu bagus. Ya, bagus. Ya, jadi memang khusus untuk isolasi. Jadi pasien-pasien yang baik-baik saja, yang baik yang konfirm positif, yang perlu isolasi, atau ODP yang memang tidak berat klinisnya, atau PDP yang memang tidak sampai perlu ventilator, masih bisa perawatan biasa, itu masih bisa dirawat di situ. Sedangkan rumah sakit besar seperti Sutomo atau rumah sakit UNER yang infeksi atau mungkin rumah sakit pelabuhan atau Malang Saiful Anwar yang ada ventilator dan ruangan tekan negatif untuk merawat pasien-pasien yang memang memerlukan bantuan mekanis. Jadi kalau ada rumah sakit khusus dalam skala besar itu saya kira akan banyak melokalisir masalah. Nah, saya kira mungkin dimasukkan kepada Satgas Provinsi Jawa Timur bagaimana tempat-tempat tadi bisa menjadikan rumah sakit. Untuk di Malang saya pernah matur ke Pak Wali Kota untuk menjadikan rumah sakit Kota Malang itu sebagai rumah sakit COVID khusus. Beliau sepertinya dan saat itu iya dan setuju. Tapi alhamdulillah untuk Malang sekarang ini tenang, Dr. Andri. Artinya tidak melonjak-lonjak seperti Surabaya. Jadi saya tenang. Saya senang. Jadi Malang ini Malang itu penduduknya besar. Jadi Kabupaten Malang itu 3,5 juta, Kota Malang hampir 1 juta, Batu hampir 600.000. Jadi yang berdiam di Malang itu sekitar 4-5 juta sebenarnya di Malang Raya ini. Dan saya lihat kalau dari lihat yang positif dan sampai dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang ini relatif tenang. Sehingga saya senang kalau Malang Raya ini dilakukan PSBB, mumpung masih kondisi bagus begini, sudah di PSBB-kan aja. Ya, semoga aja nanti beliau berkenan. Jadi stop aja lalu lintas masuk Malang ini. Malang ini terkendali dengan bagus. Artinya tidak melonjak kasusnya. Yang dirawat di rumah sakit pun juga tidak melonjak seperti Surabaya. Ya. Sehingga sekarang ajang pertempuran ada di Surabaya. Yang berikutnya adalah memanfaatkan kemampuan desa. Jadi saya lihat sahabat kita Purwanto di Banyuwangi itu memberikan contoh. Jadi desa mempunyai rumah isolasi yang dikelola oleh desa, diawasi oleh desa. Dan ternyata masyarakat desa itu bersukarela dan sukaria untuk membantu makannya segala macam. Sehingga orang-orang yang positif atau ODP atau dicukai atau OTG di ruang itu dia tidak keleleran gitu ya, tidak telantar karena masyarakat sekitarnya. Dan yang jelas dia tidak bisa kemana-mana. Yang cilaka itu adalah orang yang PDP yang bisa berjalan-jalan, ODP yang mesti jalan-jalan, dan OTG. Nah, OTG yang tanpa gejala ini membawa virus ke sana kemari ini menyebarkan, ini cilaka ini, ya kan? Kan dia bisa menyebarkan kemana-mana. Nah ini kalau masyarakat desa, Pak Kepala Desa dan perangkatnya tahu dan mempunyai rumah isolasi, wah itu luar biasa bagusnya. Jadi saya melihat satuan terkecil kita itu ada di desa, itu bisa dimanfaatkan, itu sangat bagus. Kalau semuanya bertumbuh kepada kabupaten, bertumbuh pada kota, itu sangat berat. Sangat berat. Sehingga desa ini harus dimanfaatkan dengan bagus. Dan insya Allah kalau para perangkat desa sampai kepala desa dan bawahnya, saya kira tidak sukar untuk memberikan pemahaman itu. Dan saya senang. Saya muter-muter di daerah Malang dan sekitarnya. Mungkin teman-teman informasi ke yang lain, itu desa-desa juga sudah mulai aktif. Jadi mereka sudah memiliki pos desa, ada rumah penampungan, dan itu sangat luar biasa. Di Banyuwangi, Dr. Purwanto kemarin itu luar biasa itu. Sudah maju. Jadi tolong manfaatkan kepada pemerintah desa. Dan yang ketiga adalah di level hulu, tetap ini harus keras. Jadi masa ngumpul harus dibubarkan yang tidak perlu, ya kan? Jadi memang harus keras memang. Bagaimanapun keras, ya kan?
Dan ini saya kira bapak-bapak dari keamanan, dari pemerintah saya kira sudah paham itu, dan tentu akan tidak mudah lagi, saya paham betul, tapi itu harus arahnya ke sana. Tidak boleh ngumpul-ngumpul untuk kegiatan yang tidak esensial tanpa pengamanan protokol kesehatan. Kalau terpaksa kegiatan esensial dan harus kumpul dengan protokol kesehatan yang bagus, masker, dan sering cuci tangan. Saya kira itu ya, Dr. Andri. Ya, Dr. Tris. Jadi kalau kita melihat keberhasilan dari kota-kota yang sudah dinyatakan bisa melewati dengan baik pandemi COVID ini, misalkan Korea ya, itu kan memang mereka memiliki kehandalan di dalam ya sumber daya ya, termasuk teknologi, di mana itu yang sebenarnya menjadi muara keberhasilan mereka. Karena mereka kemanapun akhirnya bisa didetek, kalau misalkan melanggar juga mereka ada sanksi dan sebagainya. Itu kan yang menjadi kunci, walaupun mereka juga tidak melakukan lockdown ya. Dan isolasi-isolasi itu bisa betul-betul dipantau dengan baik atas kemampuan mereka itu. Nah, untuk Surabaya sendiri atau di cabang-cabang, apakah betul memang di wilayah-wilayah itu ada keguyuban ya, solidaritas sosial yang lebih tinggi, sehingga mereka di masing-masing kelompok warganya itu bisa saling mengawasi, terus kemudian juga bisa saling memfasilitasi, sehingga isolasi itu bisa lebih berhasil. Gimana dari pendapat teman-teman yang ada di cabang-cabang, Dr. Tris? Iya, saya sangat mengapresiasi teman-teman di cabang dengan segala macam kreativitasnya. Ya, teman-teman di cabang mulai dari klinik, dari puskesmas, dari dokter mandiri sampai kepada rumah sakit, mereka membangun kreativitas. Saya lihat mulai aktif bekerjasama dengan Satgas Covid yang dibentuk pemerintah di level pemerintah kabupaten dan kota, sampai mereka terjun ke desa-desa. Ya, saya lihat bahwa sekali lagi bahwa kalau bisa memanfaatkan satuan terkecil desa itu sudah sangat sekali membantu beban pemerintah. Yang kedua adalah sebenarnya teknologi ini Indonesia tidak jauh ketinggalan dengan negara lain. Artinya apa? Artinya bahwa kalau pemerintah berkehendak untuk memantau semua orang-orang yang menggunakan handphone dan mempunyai status apakah dia OTG atau PTP atau ODP, saya kira itu tidak susah. Itu pemerintah bisa melakukan itu, Satgas bisa melakukan itu. Tetapi yaitu tadi harus disertai dengan penindakan yang tegas. Ya, penindakan yang tegas. Jadi kalau orang-orang itu pemerintah bisa mendeteksi dan diambil dengan tegas, saya kira itu tidak terlalu susah dikerjakan. Jadi karena seperti handphone ini semuanya hampir punya handphone. Dan yang jelas kalau melibatkan perangkat desa, maka orang-orang yang ada di desa tersebut diserahkan kepada desa setempat, otomatis desa itu akan mempunyai power untuk mengatur masyarakat atau para penderita itu. Jadi saya yang baik dari negara maju kita tiru saja. Artinya bahwa akan bisa kita sarankan, kita merekomendasikan kepada Satgas untuk mengendalikan orang-orang dari handphone, ya kan? Kemudian kita serahkan kepada desa-desa yang sudah mulai dibangun oleh pemerintah untuk sebagai tempat perawatan dan tempat isolasi dari para penderita COVID ini. Ini kerja besar, tetapi insya Allah kalau semuanya orang berpartisipasi, saya kira akan kita bisa mengatasi. Saya selalu optimis, kenapa? Karena masyarakat kita itu tangguh lah, Dr. Andri. Jadi tangguh lah, artinya sudah dulu menderita. Kalau masalah menderita itu jangan tanyakan sama orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sudah menderita. Jadi menderita lah. Tapi menderitanya jangan banget gitu ya. Mari kita kerja keras semuanya supaya ini bisa selesai dan melibatkan dari level desa sampai pada pemerintah yang tertinggi gitu ya. Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, Dr. Andri. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ini, Dr. Tris, dari sahabat-sahabat Instagram kita ya terkait dengan ini update mereka. Ternyata mereka juga sangat update ya dengan perkembangan pengobatan, kemudian
kemudian juga bagaimana epidemiologi penyebaran. Nah, ini dari sahabat kita, Mas Sahrul Septa ini. Kebetulan menanyakan tentang terapi transfer plasma sebagai alternatif pengobatan, Dr. Dre. Barangkali ini kan juga banyak di medsos-medsos yang kebetulan membahas masalah ini ya. Cukup hot ini sebagai isu ya. Kira-kira gimana, Dr. Dre? Ya, lagi hot. Untuk transfer plasma convalescent therapy, ini saya memang lagi hot, Dr. Andri. Jadi saya mengharap teman-teman, para aktivis-aktivis di medsos dan seluruh masyarakat, tolong satu sumber berita gunakan dari pemerintah. Yang kedua, teknis medis tolong ambil dari ahlinya, ya, dokter, perhimpunan, ya, ID dan semua dokter dan rumah sakit. Ini kan satu rumpun ya, itu aja. Sedangkan yang berita-berita yang lain tidak usah lah, artinya yang anggap hiburan aja. Tapi firm itu dari pemerintah, Satgas, dan kita organisasi profesi. Karena kita adalah bagian dari pemerintah, bukan organ sendiri. Jadi pengobatan virus, pengobatan apapun yang paling baik itu kan sesuai dengan penyebabnya. Kalau sakitnya virus ya antivirus, ya kan? Nah, kalau bakteri ya antibakteri. Nah, sekarang antivirus corona ini dalam proses ya, dalam proses riset, bahkan sudah trial ya, sudah trial dalam skala yang agak luas. Dan hasilnya ada yang mengatakan hope, ya kan? Ada yang mengatakan ada sedikit penyesuaian dan lain-lain. Ini masih proses. Tapi antivirus dalam proses riset dan evaluasi dan sekaligus juga pengobatan langsung. Jadi memang riset dan pengobatan ya ini langsung. Jadi riset dan operasional itu langsung jalan. Ini ya. Ini antivirusnya. Ada beberapa antivirus yang sudah dikerjakan. Kita berharap moga-moga antivirus ini bisa berjalan dengan bagus. Kemudian obat-obat yang ditujukan untuk melawan dia dari sistem imun, itu namanya vaksinasi. Ya, vaksinasi. Jadi kita berharap bisa membuat vaksin corona. Tapi sampai sekarang ada banyak kelemahan untuk membuat vaksin ini. Satu, virusnya mudah bermutasi. Esoknya pagi gini, sorenya berubah jadi gini, konformasi genetiknya begini. Jadi itu susah, ya kan? Kemudian ada yang laporan virusnya sukar dikultur. Jadi untuk dibuat vaksin itu harus dikultur, sukar dikultur. Nah, medianya yang segala macam itu. Tapi itu proses, artinya proses pembuatan vaksin sedang berjalan. Ya, sedang berjalan. Bahkan dilaporkan di Amerika ada vaksin yang sudah diuji cobakan. Ya, sudah dicoba. Kalau ahli di Australia mengatakan, oh kami merasa kesulitan membuat vaksin, tidak apa-apa. Jadi di Cina sudah dikerjakan, sudah mulai trial. Yang di Amerika yang laporannya sudah di trial, mungkin di Eropa sudah mulai di trial vaksin. Tapi yang final belum. Tapi hope ada, proses ada. Kemudian nah ini yang imunisasi pasif ini. Jadi imunisasi pasif itu memberikan antibodi yang sudah ready, sudah siap pakai. Jadi makan sudah terhidang di meja menunya itu. Nah inilah dari plasma inilah, kan? Jadi orang-orang yang sehat sembuh dari corona, otomatis anggapannya adalah orang ini mempunyai daya tahan tubuh yang bagus. Orang ini mempunyai antibodi yang bagus. Maka antibodi inilah yang diambil diberikan kepada orang yang sakit. Ya, tentu saja tahap ini tidak sederhana. Tidak sederhana ngambil darahnya antibodi dimasukkan, tidak. Karena banyak sekali proses identifikasi dan screening untuk memperoleh plasma yang berisi antibodi yang pas, ya, yang cocok, yang tidak membebani orang ini dengan penyakit baru atau membawa virus kepada orang ini. Dan ini prosesnya panjang, tetapi ini hope, harapan, ya. Dan ini sudah dikerjakan, dicoba dan dievaluasi. Dan sesungguhnya plasma convalescent therapy ini kan bukan barang baru. Dulu di SARS juga dikerjakan, Ebola juga dikerjakan, dan beberapa penyakit lain juga dikerjakan. Ini kan dikerjakan. Jadi imunisasi pasif dikerjakan. Dan ini proses, dan hope, ada hope. Semua dalam proses, belum final. Jadi mari kita ikuti proses riset operasional ini. Jadi di riset dan dikerjakan pada manusia langsung, dan dievaluasi bagaimana hasilnya. Nah, jadi hope ini Dokter Andri, jadi hope. Sedangkan yang terapi yang berikutnya adalah semacam
terapi untuk interleukinnya, terapi untuk memperkuat sistem imun, ya kan, terapi untuk sporting yang lain, bagaimana melipat reseptor ACE-nya dan segala macam. Itu adalah suatu proses terapi yang dikerjakan secara simultan di dalam rangka, termasuk kloroquine, Dr. Andri, kloroquine ya, itu terapi-terapi yang secara empiris digunakan, yang terus digunakan dan diriset untuk melihat hasilnya. Jadi masih banyak harapan untuk itu, ya, termasuk yang plasma konvalesen terapi. Oke. Ya, Dokter Tris. Ini satu dua lagi pertanyaan ini. Iya. Nah, ini masalah pemeriksaan. Ya, masalah pemeriksaan. Ini kebetulan ada dua sahabat kita, jadi Din Karunia dan Freya Kalnaya ini. Kebetulan menanyakan konteks pemeriksaan yang masif. Ini sejauh mana sudah dilakukan di Jawa Timur, dan sebenarnya tes yang masif yang kira-kira diperlukan itu tes yang mana kira-kira? PCR atau tes rapid yang seperti kita selalu dengarkan itu dari di masyarakat? Gimana, Dokter? Saya akan memberikan meluruskan pemahaman. Jadi kalau virus, jadi kemarin virus itu kan corona ya, bahkan kemarin ada guyon-guyonan corona diperbesarkan malah jadinya seperti rambutan gitu ya. Jadi corona yang asli itu merupakan suatu deretan genom. Ya, deretan genom. Genom itu apa ya? Ya, kode genetik gitu ya. Itu diagnostiknya yang paling bagus adalah melihat genom ini ada nggak di tubuh seseorang. Nah, cara untuk melihat, si genom corona ini ada, itu adalah dengan PCR, real time PCR. Ya, cuman dia ini jenis virus RNA, jadi tahapnya ada lagi. Tapi simplifikasinya PCR saja lah. Ya, jadi PCR. PCR itu suatu teknik yang kompleks, susah dan berbiaya tinggi. Tetapi itu sebenarnya sederhana untuk orang-orang yang sudah terbiasa. Ya, di Jawa Timur ini, di Surabaya ini sudah ada 4 atau 5 center PCR, Dokter Andri. Sedangkan di Malang, insya Allah nanti 2 ada, ya kan? Ditambah kemarin katanya nanti dikembangkan lagi ke laboratorium swasta, itu bagus. Itu PCR paling bagus, bisa mendeteksi seluruh kode genomnya. Kalau untuk mendeteksi sebagian, itu ada juga yang rapid, ya, tes rapid molekuler. Ini sama saja mendeteksi tapi sebagian genomnya. Ini lebih cepat, 2 jam selesai. 2 jam selesai. Ini cepat ini, ya. Ini alatnya sudah ada, cuman cartridge-nya yang memang harus beli. Jadi pemerintah memang harus mengadakan cartridge ini. Kemudian yang ketiga adalah melihat antibody. Nah, melihat antibody ini simple. Artinya ada alat, cairan tubuh itu dalam darah untuk melihat apakah ada antibody. Cuman kalau sudah namanya antibody ini agak ribet interpretasinya. Mohon maaf, saya sebagai dokter itu memang untuk diagnostik itu memang saya tidak menyarankan antibody yang rapid ini, karena apapun hasilnya itu menyisakan pertanyaan. Kalau seseorang dites rapid memang cepat ya, mungkin cepat 100 sekian ribu ya, cepat. Kalau dia positif sungguh-sungguh enggak ya? Karena apa? Artinya antibodinya ada, tapi antibodi yang kapan? Apakah virusnya masih ada sekarang? Nggak bisa terjawab dengan itu. Otomatis apa langkah saya? Ya langkahnya PCR, ya kan? Itu kalau positif. Kalau negatif, betul lah, negatif. Jangan-jangan ini virusnya masih baru, sehingga antibodi belum terbentuk, sehingga alat ini tidak bisa mendeteksi, sehingga negatif. Sehingga apa langkahnya? PCR lagi juga, gitu. Jadi sehingga memang goldnya itu memang PCR. Namun untuk langkah cepat, misalnya ada orang datang dalam kondisi gawat, oke, rapid dulu, positif, wah ini ya, artinya para tenaga medis, rumah sakit, tenaga paramedis paham orang ini PCR-nya rapid, maka diperlakukan dia sebagai suatu COVID penuh supaya kewaspadaannya tinggi dan tidak memberikan dampak kepada yang lain. Jadi rapid ini memang harus hati-hati ya, harus jangan rapid sendiri, rapid plus klinis. Jadi klinisnya bagaimana? Jadi kalau los-los rapid semuanya, nanti orang akan gelisah semuanya. Yang positif juga bingung, yang negatif kadang-kadang, saya negatif, saya bisa kemana-mana. Padahal enggak juga itu, kan?
Negatif itu bisa juga orang ini ada virusnya, teman, belum terbentuk antibody, sehingga positif atau negatif untuk level yang luas ini memang interpretasinya sangat membingungkan ya. Tetapi untuk yang di klinis bila karena memang ada aspek klinisnya ya. Sehingga saran saya memang dengan banyak berfungsinya laboratorium PCR di Jawa Timur, insya Allah nanti segera ini, maka kita diharapkan tidak kewalahan untuk melakukan tes PCR dalam skala luas ya. Moga saja nanti baik yang PDP, yang ODP, OTG yang betul-betul curigai dilakukan suatu PCR dan tidak usah menunggu lama-lama, karena PCR itu mestinya sehari selesai ya kan, sehari selesai, pagi sore sudah bisa ada hasilnya atau esoknya sudah ada hasilnya, tidak perlu nunggu terlalu lama ya kan, begitu Dokter Andri Ya. Ini yang terakhir Dokter Tris, waktunya ini juga tidak terasa sudah hampir 1 jam. Ya. Nah ini kalau saran dari Dokter Tris untuk teman-teman kita yang kebetulan tidak pernah kontak, terus kemudian kondisi juga sehat gitu. Apakah inisiatif untuk melakukan tes gitu secara mandiri itu kira-kira dalam konteks ketersediaan dari sumber daya yang terbatas itu apakah juga kira-kira disarankan? Iya, kalau ya sebenarnya kalau mau ngetes sendiri, oh siap-siap saya mau tes sendiri rapid test, ya harus siap kebingungan. Siapnya gini Dokter Andri. Nah kalau positif, apakah saya betul-betul sekarang itu positif? Belum tentu juga. Jangan-jangan Anda tinggal antibodinya saja, ya kan? Kan? Kalau negatif, oh ya saya bebas. Enggak juga, Anda belum tentu bebas. Kalau hari ini, 2 hari, 3 hari ini Anda dapat virus, belum muncul itu antibodinya sehingga tesnya negatif. Sehingga memang untuk tes mandiri itu harus siap aja dengan bingung gitu, harus begitu ya. Gitu. Sehingga kalau dari kita dari segi medis dan epidemiologis, orang-orang yang sakit kemudian dilacak, di tracing, dirunut siapa aja yang kontak ini kontak siapa lagi dengan siapa, maka inilah orang-orang rumun-rumun inilah ya yang akan dilakukan tes. Ini mempunyai alasan, maksudnya apa? Ada kontak, ada riwayat, ada historinya, ada sejarahnya. Hasilnya ini dan hasilnya ini nanti yang akan kita diskusikan dengan ahli-ahli medisnya gitu kan. Ya jadi kalau ini memang sudah jelas ini alurnya. Kalau sama sekali nggak pernah kontak tes, ya siap aja dengan kebingungannya itu ya. Ya. Baik Dokter Tris, saya kira